Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyub nahwatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ammir nahwatal watani diniyatal islamiyyata ala madhhab ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bijahi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali setelah lebih 1 bulan kita break mengaji tentang keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1 bulan Ramadan penuh yang lalu juga tidak bisa dilepaskan dari kemuliaan beliau. Kemuliaan bulan yang lalu kita lewati bersama, tidak bisa lepas dari kemuliaan beliau. Semua kita sering mendengar bahwa Ramadan itu awalnya pertengahannya maghfirah, akhirnya atqun minan nar, bebas dari api neraka. Terlepas dari derajat hadisnya, mau dibilang dhaif, mau dibilang apa saja, tetapi secara substansi tidak salah. Dan yang menarik untuk diketahui bahwa awalnya rahmat di sini juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertengahannya maghfirah, diampuni dosa. Yang mana diampuni dosa ini juga tidak bisa lepas dari wasilah dan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Adam yang sudah kita baca, ketika melanggar perintah Allah di surga, beliau langsung bertaubat, dan bertaubatnya dengan bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terampuni dosanya. Wa akhiruhu itqum minan nar, bahwa akhirnya dikatakan bebas dari api neraka. Juga siapa yang memungkiri bahwa banyak dan mungkin hampir semua yang terbebaskan kelak dari api neraka adalah berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ramadan itu awalnya Nabi, pertengahannya Nabi, akhirnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah sampai mana pada bulan yang lalu? Ada yang tahu? Kalau tidak salah halaman 24. Wa huwa babul jannah. Itu baik. Wa huwa babul jannah. Jadi pada pertemuan yang sebelum ini kita sudah membaca bahwa dan mengetahui bahwa beliau adalah pintu segala kebaikan, dari pintu iman, pintu Islam, ya kan, pintu cinta kepada Allah, pintu dikabulkannya doa, pintu taubat, ya. Dan sekarang kita mengetahui bahwa beliau adalah pintu surga. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu man yuharriku hilaqal jannati
fayuftahu li fa'adkhulaha atau fa'adkhulaha. Akulah yang pertama kali menggerakkan taman-taman surga atau pintu-pintu surga, lalu kemudian dibukakan kepada aku dan aku pun memasukinya. Hadis lain riwayat Muslim, beliau bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti aku akan mengetuk dan mendatangi pintu surga, fa astaftih, aku mengetuk pintunya, fa yaqulul khazin, berkata penjaganya, satpamnya, ya, man anta, yaitu malaikat Ridwan mungkin ya, man anta, siapakah engkau, fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad, wahai penjaga surga. Fa yaqulu, malaikat itu pun berkata, ini hadis sahih riwayat Muslim, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, silahkan wahai baginda Nabi, aku telah diperintahkan bahwa aku tidak boleh membukakan pintu surga ini kepada siapapun sebelum engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau beliau belum masuk, pintu tidak akan pernah terbuka. Kalau pintu tidak pernah terbuka, jangan harap ada yang bisa masuk surga. Berarti orang bisa masuk surga sebabnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memasukinya duluan. Di sanalah kemudian kita mengatakan beliaulah pintu surga sallallahu alaihi. Dalam hadis qudsi juga dikatakan bahwa baginda Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Allah berkata, wahai Muhammad, aku haramkan surga itu dimasuki oleh semua para nabi sebelum engkau sendiri yang memasukinya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lompat, wa huwa babun ni'ami kulliha wa babus syukri 'alaiha. Alhasil bahwa beliaulah pintu segala nikmat, pintu segala anugerah, pintu segala karunia, wa babus syukri 'alaiha, dan juga beliaulah pintu syukur atas semua nikmat itu. Subhanallah. Idz qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Akulah yang membagi-bagi nikmat dan sumber nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat dari Allah. Tapi ana qasimun, akulah kata Nabi yang membagi-bagikan nikmat itu kepada semua makhluk di alam raya, di jagat raya. Dan itulah hakikatnya makna yang terkandung di dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena nikmat adalah bagian daripada rahmat, sebagaimana rahmat juga bagian daripada nikmat. Jadi Allah kalau ngasih nikmat kepada makhluknya, itu kan rahmatnya Allah baginya. Betul atau tidak? Tanda Allah mengasihi dan menyayangi hambanya atau makhluknya, dikasih nikmat. Kalau sudah beliau rahmat bagi semesta alam, berarti beliaulah pintu nikmat Allah kepada semua alam semesta ini sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya mengapa kita bersalawat. Kenapa kita bersalawat itu kemudian banyak nikmat kebaikan dunia dan akhirat. Itulah rahasianya. Manfaat daripada salawat ini, semua kebaikan ada dalam salawat. Maksudnya manfaat apa saja bisa diperoleh dengan sebab salawat. Mungkin amalan lain, wirid lain, atau bacaan lain hanya khasiatnya, manfaatnya untuk apa misalnya, untuk apa, yang lain tidak. Tapi kalau salawat, apa saja manfaat bisa didapatkan dengan salawat. Kenapa? Karena salawat itu kita seperti memohon kepada Allah, an Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikan nikmatmu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nikmat apa saja. Salawat, salli, berikan salawat, itu mencakup semua makna kebaikan. Berikan rahmatmu, berikan keselamatan, berikan kesejahteraan, berikan
Semua termasuk masuk dalam salawat itu. Artinya ya Allah berikan segala-galanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita minta itu? Kita nggak minta kepada kita. Nggak, kita bilang ya Allah berikan segala nikmat kepada kita. Itu hakikat daripada salawat. Kita meminta ya Allah berikan segala nikmat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita minta begitu? Karena kita tahu, harusnya kita tahu. Banyak yang nggak tahu, nggak sadar. Tapi harusnya kita menyadari itu. Kenapa kita memohon kepada Allah agar diberikan nikmat kepada Nabi Muhammad? Karena kita tahu bahwa beliaulah pintu nikmat Allah, karena beliaulah yang membagikan nanti nikmat-nikmat Allah itu kepada kita. Beliau tidak butuh nikmat-nikmat itu, kita yang butuh. Tapi persoalannya beliau lewatnya, beliau distributornya, beliau penyalurnya, menyalurkan nikmat Allah itu beliau. Makanya ya Allah kasih terus dia ya Allah, kasih terus beliau ya Allah, supaya beliau kasih terus ke kita. Sehingga yang paling banyak baca salawat kepada beliau, dialah yang akan diberikan banyak bagian, dapat banyak bagian nikmat lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita berselawat. Mengapa juga kita disuruh banyak-banyak berselawat? Supaya banyak nikmat kita dapat dunia dan akhirat. Taib. Fahuwa babullah, di bawahnya lagi. Fahuwa babullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhasil dan kesimpulan dari segala-galanya yang kita baca dari sebelumnya sampai hari ini juga, bahwa beliaulah gerbang mahligai ilahi. Beliaulah pintunya, satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, lau atauni min kulli tariq, kalau mereka semua datang kepadaku dari segala penjuru, dari segala jalan, aw istaftahu min kulli bab, dan mereka mengetuk segala pintu untuk menuju aku, kata Allah, lama fatahtu lahum, jangan harap aku akan membukakan pintuku kepada mereka, hatta yadkhulu khalfaka, kecuali mereka datang dalam keadaan atau dalam posisi berada di belakangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau Allah. Harus datang lewat baginda Nabi baru beliau sambut kita. Kalau datang sendiri atau apalagi sama orang lain atau siapa yang enggak jelas, siapa ini? Saya tolak. Banyak kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang menguatkan ini. Di mana salah satu riwayat di mana bahwa doa seseorang kan digantungkan antara langit dan bumi. Tidak tembus doa kita hatta yusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berselawat kepada beliau baru tembus doa kita itu. Jadi apapun kita, surat kita, apapun yang kita kirimkan kepada Allah, itulah mengapa sebagian ulama di Mesir, waktu saya mengaji dari Syekh Ya'qub Farraj Ya'qub Al-Maliki Al-Khalwati dan ulama-ulama dan masyayikh lainnya, dan dalam sejumlah kitab juga diajarkan itu apa, dan alhamdulillah sampai detik ini saya amalkan dari 2004 kurang lebih. Apa? Setiap membaca Fatihah dibuka dengan selawat. Misalnya kita bilang kan biasa kita Al-Fatihah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan gitu. Saya dulu begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah beberapa puluh tahun terakhir Al-Fatihah baik saya ataupun orang lain yang memimpin langsung saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau bisa itu kalian juga lakukan dan istiqamahkan. Kenapa? Ya, jangan ditanyakan. Kan Fatihah ini kiriman, kita mengirim Fatihah kepada ulama, kepada guru. Bayangkan kalau Fatihah yang terkirim ini terbungkus dengan salawat, apa tidak lebih apa ya? Kadonya lebih mewah jadinya. Ketika sampai kepada orang tua yang kita kirimkan atau siapa, keluarga, sahabat ataupun guru yang sudah meninggal,
maka akan seperti dia mendapat surprise. Nah, ini tidak biasa Fatihahnya ini. Nah, biasa ini, luar biasa. Siapa yang ngirim ini? Kok kadonya luar biasa, kok Fatihahnya lebih indah. Kenapa? Karena di situ disertai atau dibuka dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di Mesir dijaharkan. Misalnya ada syekh ulama yang bilang Al-Fatihah, itu semua orang bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, baru Fatihahnya yang sir. Itu salah satu sunatan hasanah di Mesir dan di beberapa tempat. Ya mungkin di sini tidak, tapi apa salahnya jika diamalkan? Kan apa salah? Dosa gitu kan tidak. Malah meningkat, ada peningkatan yang luar biasa. Taib. Berkatalah Asy-Syaikh Muhammad Al-Bakri, fa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Dalam sebuah syair ulama berkata, engkaulah wahai Rasulullah pintunya Allah, sehingga ayyumri'in, tidak ada sesiapapun, atahu, datang kepada Allah, min ghairika, tanpa melalui engkau, la yadkhulu, dia tidak akan pernah bisa masuk ke singgasana Allah tanpa melalui atau tanpa dituntun oleh engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata pula As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau, kitab syair beliau Nafhut Tib fi Madhil Habib sallallahu alaihi wasallam, lil Mustafa al-Mustafa babul ilahi faman yaji min ghairihi mutakabbiran la yadkhulu. Al-Mustafa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babul ilah, pintunya Tuhan. Faman yaji, siapa yang datang, min ghairihi, tanpa lewat beliau, mutakabbiran, sombonglah dia, atau dalam keadaan sombong, la yadkhulu, jangan harap dia bisa masuk ke hadrah ilahiyah, masuk ke, yaitu ke mahligai ilahi. Berkata pula Taib ila akhiri. Wa minha, kita lompat. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam, khususiat lainnya, subhanallah, subhanallah. Jadi dari kita tahu, sudah kita tahu bahwa beliaulah perantara kita menuju segala kebaikan. Kebaikan apapun namanya, beliau perantaranya. Sebut kebaikan apa saja, harus lewat beliau. Bukan hanya kebaikan di akhirat, kebaikan dunia juga. Sampai-sampai kan diajarkan dalam hadis, kalau kita lupa barang atau apa, salah satu yang membuat kita ingat, selawat. Kita berselawat. Sampai begitunya, luar biasa dahsyatnya selawat kepada beliau. Dan beliaulah perantara menuju atau untuk mendapatkan segala kebaikan. Intinya dari kajian yang tadi dan sebelumnya, terbentuk keyakinan bahwa beliau perantara atau wasilah sebagai tempat kita bertawassul. Kita bertawassul dengan beliau. Bertawassul ini menjadikan beliau sebagai jalan kita atau perantara kita, wasilah. Tetapi apa kata ulama? Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam ghayatul ghayat. Jangan kira beliau hanya wasilah, titik. Betul beliau wasilah, betul sekali beliau perantara. Tetapi sekaligus juga ketahuilah bahwa selain beliau perantara, beliaulah pula sebagai tujuan. Subhanallah. Segitunya beliau, segitunya bahkan itu belum apa-apa. Bagaimana penjelasannya? Fa inna qawlahu ta'ala, Allah dalam Al-Quran mengatakan, nah Quran ini, apa katanya Allah dalam Al-Quran?
Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah terus wa rasulih. Allah yang berkata, barang siapa keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah saja, jadi dan Rasul. Siapa bilang begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kepada Allah. Sampai situ aja dulu. Itu maknanya, mana tujuan keluarnya? Mana siapa yang jadi tujuan? Allah. Apakah titik? Wa rasulih dan rasulnya. Berarti tujuan di situ Allah dan rasulnya. Maknanya Rasulullah juga adalah sebagai tujuan. Ini dalilnya. Jadi kalau kita bilang tujuan kita Allah saja, Rasulullah hanya perantara, bukan tujuan. Baca lagi ayat ini. Tidak. Allah tidak mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah saja. Tapi wa rasulih. Berarti dan kalau dilanjutkan ayatnya kan Allah memuji, menyanjung orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti Allah yang menjadi tujuan, bukan Allah saja, Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, Rasulullah SAW harus kita jadikan tujuan hijrah kita. Hijrah zahir dan batin. Oke, hijrah zahir sudah lewat, la hijrah ba'dal fath. Tapi sekarang kan hijrah batin. Hijrah batin kita juga kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis juga dikatakan, hadis sahih, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hadis innamal a'malu binniyat kan? Barang siapa, kata Nabi yang ngomong sekarang ya, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya aku juga jadikan tujuan hijrahmu. Sehingga kesimpulannya beliau adalah tujuan selain daripada perantara juga tadi, tapi juga beliau adalah tujuan. Apa maksudnya tujuan di sini? Kalau kita menuju beliau selesai sudah, itu sudah otomatis, ya, otomatis di situ sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena beliau ini siapa? Rasulullah, Habibullah, Khalilullah, Safiyullah, segala-galanya. Pintunya Allah kan tadi begitu. Jadi kalau sudah sampai ke beliau, dekat sama beliau, selesai perkara. Tidak perlu lagi berpikir tinggal ke Allah. Yo, kalau sudah sampai kepada Rasulullah, aman. Kalau kita tarik ke bawah, wali mursyid, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, aulia yang betul-betul guru sejati, guru mursyid yang betul-betul pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat dengan para ulama yang betul-betul warasatul anbiya, aman sudah itu. Apalagi karena sudah otomatis, sudah nanti akan dihandle semua urusan beres lah gitu kalau jamaah-jamaah. Kalau sudah dekat dengan para ulama zahiran wa batinan. Itulah mengapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selalu sama orang saleh, orang mulia. Ya kan? Kan pernah saya cerita dulu Syekh yang punya selawat Tibul Qulub, siapa namanya? Syekh Dardir, Syekh Ahmad Dardir, yang pendek cerita, ada yang kan beliau setiap malam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai salah seorang ulama nitip salam dari lewat beliau, Syekh Dardir titip salam kepada baginda Nabi. Setiap malam sudah ketemu Nabi, luar biasa. Wali besar nama Syekh Dardir. Pendek cerita kan udah tahu kan yang mana apa, setelah dititip salam Nabi mengatakan apa? Kasih tahu, saya kecewa kamu ulama itu tidak pernah ziarah kepada saya.
Disampaikan kepada Syekh Dardir, sudah tiang sampaikan salam sidah. Dan beliau mengatakan sidah ini tidak pernah mau ziarah. Sedihlah dia, nangis. Tolong sampaikan lagi kepada Nabi. Bukannya tidak mau lakukan masalah finansial, uang, tidak ada tiket buat Mesir dari Mekah kan agak lumayan juga, belum lagi corona dan lain sebagainya kan, misal. Oh nggih, nanti tiang sampaikan. Apa ternyata disampaikan kepada Nabi? Apa kata Nabi? Maksud saya bukan ziarah ke saya ke Madinah, tapi kemana? Ke makam Imam Syafi'i, kata Nabi. Di situ ada aku. Terutama ada waktunya, lupa sih, hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat ba'da asar aku di sana, kata Nabi. Tuh, sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu jauh-jauh datang ke makam Imam Syafi'i. Hari Jumat ba'da asar, di situ ada aku, kata Nabi. Makanya yang berangkat ke Mesir, coba aja berangkat habis asar hari Jumat. Ilahilah manusia. Memang selalu ramai makam Imam Syafi'i. Tapi terutama bagi yang tahu, tapi banyak yang tahu. Alhamdulillah, saya pun alhamdulillah dapat berziarah. Taib. Jadi aman sudah kalau sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berkatalah Syekh Muhammad, belum azan? Coba putar jam nih. Syekh Muhammad, ada pertanyaan? Enggak ada. Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Al-Illah Al-Ghaiyah, la budda alaina an nudrika awalan haqiqata annahu sallallahu alaihi wasallam al-ghayatul quswa. Kata ulama, harus kita meyakini bahwa beliaulah tujuan akhir malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati yasilu ilaiha al-khalq, ay ghayatul ghayat, tujuan dari segala tujuan beliau. Tetap sekali lagi jangan sampai ada pemahaman bahwa berarti tidak perlu ke Allah, di situ sudah Allah, itu kan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kama yaqulu Syekh Al-Qashani, sebagaimana ulama lain namanya Syekh Al-Qashani berkata, ghayatul ghayat hiya nihayatul nihayat, ay batinul awalim wa huwa maqam au adna wa huwa haqiqatul haqaiq ila akhirih. Subhanallah, dalam Al-Quran surat An-Najm apa kata Allah? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Subhanallah, betapa ayat itu menjadi penegas bahwa sangat dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bahasakan lagi sudah kalau sampai begitu ungkapan Allah, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Subhanallah, apalagi coba. Ya berarti kalau kita sudah berada di lingkaran beliau, sudah lingkaran Tuhan, sudah itu. Tapi kalau jauh dari lingkaran beliau, ya lingkaran setan seberarti. Taib. Semua ini kenapa kita mengetahui semua itu? Semata-mata kita memuji-muji beliau? Tidak. Dengan adanya ini juga menyangkut akidah kita. Akidah. Kan kalau kita belajar akidah, tidak hanya ilahiyat, tapi juga nubuwat. Tidak hanya tentang Allah, sifat Allah, tapi juga tentang baginda Rasulullah SAW. Kan ada iman kepada Allah, ada juga iman kepada Nabi. Maka penting sekali agar selain akidah juga suluk kita akan lebih mudah setelah menyadari bahwa beliaulah pintu segalanya. Sehingga kita akan menjaga adab sama beliau, kita akan memperbanyak selawat kepada beliau, kita akan semakin meresapi selawat kepada beliau, semakin mendekati orang-orang yang dekat dengan beliau, baik secara nasab biologis, kita akan semakin cinta dengan cucu-cucu beliau, walaupun dia itu Syiah atau Wahabi atau apa. Jangan dikira keturunan beliau hanya Aswaja, ada juga Syiah loh. Bahkan yang non muslim dalam satu penelitian nasab ada juga. Tapi terlepas dari itu, ini keturunan Nabi, selesai sudah. Kita akan memuliakan, mencintai.
walaupun tidak harus mengikuti. Kan kayak Syiah kan tidak kita ikuti, walaupun dia keturunan Nabi. Yang pakai hitam itu keturunan Nabi sudah itu. Biasanya ditandai dengan hitam sorbannya, imamah ya. Kalau putih imamahnya berarti bukan Habib lah. Benar. Tapi Syiah itu kalangan Syiah begitu. Tapi ya sudah, terlepas dari itu ya kita secara, namun lebih yang dekat secara batin. Dekat secara batin maksudnya apa? Betul-betul mewarisi, tidak hanya mewarisi darah dan gen saja, mewarisi warisan genetik saja, tapi mewarisi ilmu, mewarisi akhlak, mewarisi kemuliaan dan lain sebagainya. Maka itu lebih utama sesungguhnya untuk kita dekati, untuk kita jadikan guru dan lain sebagainya. Maka dengan mengetahui ini juga kita akan menikmati memuji beliau. Memuji beliau itu atas dasar cinta. Kan kalau kita cinta sama seorang, mengalir pujian itu kepada perhelai-helai bulu matanya juga kita akan puji kan. Satu helai bulu matanya, satu kasidah sendiri kita buat. Betul nggak? Ini bagi para orang-orang yang para pecinta ini. Betul Pak. Biasanya begitu. Para pujangga sekedar melihat apa, Masya Allah, keluar satu kasidah, hanya menyanjung ujung gigi yang kuning itu tapi yang punya kekasih hati. Nenek kaji, kok bisa jadi satu kasidah dan dari hati yang paling dalam keluarnya dan betapa dinikmati dan kedengarannya juga akan membuat pendengarnya jadi baper tingkat dewa ya kan? Karena betul-betul atas dasar cinta. Tapi kan itu semu ya, fata morgana. Coba itu diarahkan kepada sang cinta dari segala cinta, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka rasakan betapa dahsyatnya memuji beliau. Madaih. Sebenarnya yang kita sering dengar lagu-lagu itu lagu pujian, madaih namanya, madih. Kalau di Arab disebutnya madih. Cuma di sini biasa disebut dengan selawatan katanya. Selawatan. Maksudnya kalau di Mesir, di Arab itu madaih. Yalla nimdah Nabi, ayo kita puji Nabi. Maka keluarlah kasidah-kasidah yang umum kita dengarkan itu juga. Tapi di sini disebut selawatan. Qamarun ya misalnya, itu memuji, wahai bulan purnama. Itu madih nyebutnya. Memang pujian, madih itu artinya pujian. Tapi kan di sini orang nyebutnya selawatan. Ya enggak masalah, karena memang di dalamnya pasti ada selawat kepada Rasulullah SAW. Dan pentingkah memuji beliau? Enggak perlu ditanya. Kalau sudah ada cinta, pujian itu sudah mengalir sendiri. Normal dia. Justru kalau tidak memuji, tidak normal atau tidak cinta. Kalau tidak memuji Nabi, tidak cinta sudah namanya. Apalagi ada yang mengatakan tidak boleh memuji Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Rabbi, bagaimana keras hatinya manusia itu. Nah, disinilah kemudian dikatakan wa minha anna madhahu sallallahu alaihi wasallam min a'zami wasail khair anda. Yang namanya memuji Nabi itu juga adalah kebaikan yang luar biasa. Kebaikan, wasilah kebaikan, jalan kebaikan yang luar biasa. Faqad qudiyat bihi katsirun minal hajat. Dengan sebab pujian itu banyak orang terkabul hajatnya karena rajin memuji Nabi. Rajin memuji Nabi. Dan nanti kita baca karena sudah tarhim, dan kita akan lihat betapa para ulama berlomba-lomba memuji Nabi. Sayyid Muhammad Amin Qutbi coba di sini apa katanya di bawah. Waqfun 'alal Mustafa madhi wa insyadi. Itu kitab beliau Madhut Tib fi Nafil Habib. Itu dari awal sampai akhir memuji Nabi semua.
sebagaimana kitab yang lain-lain, kitab banyaklah. Apa kitab Habib Umar itu? Khulasatul Madad itu, atau apa namanya? Selalu dibaca itu selawatan itu apa namanya? Ziyaul Lami itu kan semua isinya memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu para ulama? Kenapa sih memuji-muji Nabi? Ya itu. Sekaranglah terjawab. Gimana enggak memuji beliau? Beliau ini bagaimana mungkin tidak memuji beliau sampai satu kitab, dua kitab pujiannya. Karena beliau ini orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama namanya Syekh Yusuf An-Nabhani, itu berapa ribu bait syair beliau buat untuk memuji Nabi. Dan berapa jilid kitab? 4 jilid. Judulnya Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah fil Madaih An-Nabawiyah. 4 jilid tebal-tebal, semuanya syair memuji baginda Nabi SAW. Belum lagi kitab Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al, 600 halaman. Syekh At-Tilbisani Al-Baqarri atau Al-Muqri. 600 halaman syair memuji terompah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka kenjering, risih. Ini berlebihan apa sih? Apa sih kurang kerjaan? Apa kita mau bilang? Karena mereka tidak merasakan sama sekali yang namanya, tidak ada sekecil biji sawi pun dalam hati mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka risih, heran. Kalau kita, makanya tadi saya umpamakan orang yang betul-betul cinta sama seseorang wanita, bulu matanya satu aja dibuatkan kasidah sendiri, sana gitu. La ilaha illallah. Apa kata Syekh Muhammad? Waqfun 'alal Mustafa madhi wa insya. Saya wakafkan diriku ini. Untuk apa? Untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad sahha fi hubbihi matni wa isnadi. Ibarat cintaku ini ibarat sebuah hadis, maka sudah sangat sahih cintaku ini, matan dan sanadnya. Cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama lain membalas, innali ghairatan wa qad zahamatni fi ma'ani madihika syu'ara'u. Wahai baginda Nabi, saya cemburu lihat mereka yang pandai memuji engkau. Saya pengen saya sendiri yang memuji engkau, mereka tidak boleh. Saya begitu. Dibalas lagi sama ulama, lam yuzahim muddahukal ba'du ba'da anta bahrun wal madihuna dilau. Bagaimana kamu mau menang sendiri, kamu juga memuji-muji sendiri? Kamu kira Nabi itu siapa? Milik kamu saja. Beliau adalah anta bahrun, beliau adalah lautan, wal madihuna dilau, dan para pemuji-pemuji itu banyak hanya dalun itu hanya bejana kecil yang mengharapkan sedikit saja, yang dapat mengambil sedikit saja dari lautan samudra keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi kita memuji beliau, kita mengharap kita yang mendapat kebaikan beliau, bukan beliau dapat kebaikan. Pertanyaan, wallahu a'lam, insyaallah kita sambung besok tentang bab ini. Ustaz yang izin bertanya, kenapa cuma Nabi Muhammad SAW bergelar SAW Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan nabi-nabi yang lain hanya bergelar AS? Apakah ada filosofinya? Terus filosofinya, Allahu Akbar. Terus maunya apa? LCMA. Terlalu rendah sobat. Karena memang kita dianjurkan untuk berselawat kepada beliau. Makanya setiap kita menyebut nama beliau, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Namanya khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan, gitu ya. Yang ahli balaghah. Khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Ay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Disingkatlah menjadi SAW.
walaupun kurang adab sebenarnya. Ada ulama membaca riwayat hadis, muridnya karena namanya ulama bacanya cepat, muridnya nih supaya nggak kelewatan hadisnya, setiap sallallahu alaihi wasallam cukup salam, sad lam ain mim, atau sad saja, supaya kekejar gitu, supaya nggak kelewatan hadisnya. Karena dia kalau sallallahu alaihi wasallam apa dibacakan? Ternyata ulama ini ulama yang menulis. Pada malamnya bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Pelit sekali kamu nulis sana berselawat kepada saya cuma salam. Ampura ya Rasulullah. Apa kata Nabi terus? Tahu nggak kamu, katanya, selama tulisanmu sallallahu alaihi wasallam ada dalam kertas yang kamu tulis, selama tulisan itu ada, selama itu malaikat berselawat kepadamu. Jadi kalau salam malaikat tak tahu baca ini salam atau SAW kalau kita kan. Tulislah sallallahu, bila perlu bahasa Arab atau apa, itu lebih etis lah. Ya sudah, itu saja sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang filosofi, nggak ada filosofi, ini bukan pelajaran filsafat ini ya. Para nabi alaihi salam, karena salah satu inspirasinya dari Al-Quran, di mana wassalamun alayya, kata Nabi Isa, dari sanalah diambil alaihi salam. Sebenarnya sah-sah saja kita para nabi yang lain kita bilang sallallahu alaihi wasallam boleh, tapi untuk membedakan, untuk supaya ada yang spesial. Ya misalnya ya kita ada acara, hadir di situ Tuan Guru Bajang, hadir juga tuan guru kita. Kan lumrahnya ya, lazimnya tidak sama kita sebutkan. Mungkin yang lain umumnya kita sebut al-mukarram, tapi mungkin Tuan Guru Bajang apa gitu kan, lebihan sedikit entah apa kita bilang kan, Fadilatul Syekh al-mukarram apa gitu. Mungkin yang lain Tuan Guru Haji saja kan? Tapi begitu beliau atau pas beliau mungkin kita tambah kiai kan gitu, Tuan Guru Kiai Haji, sebagai isyarat bahwa ini beliau di atas yang lain. Sallallahu alaihi wasallam, yang lain alaihi salam. Nanti para sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Nanti para ulama apa? Rahimahullah, yang sudah meninggal, yang masih hidup hafizahullah. Nanti para musuh-musuh ulama la'anahullah mungkin, atau apalah, atau yang jomblo-jomblo zawwajahullah misalnya, kan begitu. Hanya persoalan, tapi boleh-boleh saja, hanya untuk supaya ada unsur adabnya juga. Para aulia juga radhiyallahu anhu kita bilang. Alhamdulillah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid radhiyallahu anhu, tidak masalah. Udah boleh sahabat saja begitu. Belum ngaji berarti itu. Ngaji semeton, ngaji. Di dalam azkar Imam Nawawi mengatakan salah yang mengatakan radhiyallahu anhu khusus para sahabat. Tapi juga para ulama radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam ulama apa katanya? Dalam Al-Quran apa katanya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Terus dzalika liman khasyya rabbah. Mereka yang diridhai oleh Allah. Yang radhiyallahu anhum itu siapa? Mereka, dzalika gelar itu. Dzalika liman khasyya, bagi yang takut kepada Tuhannya. Siapa yang takut kepada Tuhannya? Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Dari sanalah kemudian para aulia, para ulama yang betul-betul aulia kita sebut dengan tepat. Tapi enggak masalah ada sebutan lain untuk membedakan. Kan kita juga sering dengar seperti qaddasallahu sirrah, kan itu? Qaddasallahu sirrah dan lain-lain, itu tidak masalah. Itu hanya semua itu doa kepada beliau-beliau agar semakin ditingkatkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk diketahui sebelum saya tutup, alaihi salam juga boleh kepada para ahlul bait seperti Sayyidina Maulana Al-Imam Al-Hasan alaihi salam.
Imam Husain alaihi salam, Siti Zainab alaihi salam. Boleh radhiyallahu anhu, boleh alaihi salam. Jangan ada yang mengatakan itu orang Syiah yang bilang begitu, Imam Ali alaihi salam. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga boleh. Kalau kita buka Sahih Bukhari, banyak di situ riwayat-riwayat yang menyebutkan misalnya Imam Ali atau Imam Husain atau apa alaihi salam katanya. Dari mana asalnya? Ya apa? Kan kita kalau kita berselawat kepada para nabi dan keluarga, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, berarti keluarga juga mendapat selawat dan salam. Nah, tersebut alaihi salam, itu tidak masalah. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi, silakan, mari kita minum kopi dulu baru kita salat. Wih, ini nikmat sekali. Siapa yang bikin? Allah, ini sudah mungkin buatnya sambil berselawat ya. Kok nikmat sekali ya. Ada dulu waliullah namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, masyhur, yang punya tariqah Syadziliyah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kami dulu di Mesir, kalau ada makanan datang pasti Fatihah di sini Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau ada minuman atau apa, sebelum kita makan, waktu saya ngaji di Mesir lah, datang makanan. Sebelum kita santap, ada yang mimpin dulu Fatihah untuk Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Fatihah Allahumma shalli alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita makan. Kita bertanya apa filosofinya kayak tadi ya. Apa filosofinya, kenapa Fatihah Syekh Abdul Hasan Syadzili? Nah, ternyata ceritanya begini. Dulu Syekh Abdul Hasan Syadzili mengaji di satu tempat. Di sana ada kesepakatan para murid, termasuk beliau, ada jadwal masak. Syekh Abdul Hasan Syadzili. Beliau sedih, saya tidak bisa masak. Tidak bisa masak saya, katanya. Sementara yang lain anak-anak masakannya. Syekh Abdul Hasan Syadzili, kita makan, kok bisa nikmat sekali makananmu. Kalau saya tidak bisa saya masak. Gampang, nanti saya kasih tahu resepnya. Ternyata sini di pojok saya kasih tahu caranya ya. Wahai Abdul Hasan, belum, namanya bukan Syekh Abdul Hasan waktu itu. Wahai Ali, belum dikenal orangnya, belum ditahu orangnya sama yang lain, karena masih murid baru bergabung. Pas sudah masak, kirim Fatihah ke Syekh Abdul Hasan Syadzili. Padahal dia orangnya. Padahal dia itu orangnya. Saya lakukan setiap saat. Saya kirim Fatihah ke Syekh, langsung nikmat masakannya, insyaallah. Padahal beliau orangnya. Yang tidak bisa masak itu. Insyaallah taala, itu menunjukkan bahwa alamul auliya ajabul ujab, lebih aneh daripada lautan, isi laut. Banyak keanehan. Banyak wali-wali yang tidak tahu dirinya wali. Termasuk beliau pada saat itu. Ternyata orang-orang tercapai segala hajatnya hanya karena kirim Fatihah ke beliau. Tapi beliau tidak merasa sampai Fatihahnya gitu kan. Malah merasa subhanallah. Allahu a'lam bissawab. Qamat sudah.